Jadi ngapain saya berdiri di sini? Karena Anda sudah tahu jawabannya. Dan Anda pelaku di dalamnya. Tapi kita mau belajar, mau berjuang. Sama-sama dulu ucapkan kalimat ini. Yang di belakang boleh maju. 5 baris di belakang harus kosong. 5 baris. Ini kosong. Hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5 baris. Anda bisa ngitung. 5 baris. 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, karena masih banyak kosong, 6 baris. 6 baris kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena saya ikut bawah, jadi saya harus berbelas kasihan kepada yang lambat-lambat. Kenapa? Jangan sampai ada yang bilang. Ini depan putih. Sudah? Sudah? Anda tahu kata Skotlandia bilang, orang yang sudah duduk di belakang itu orang berdosa. Yang depan lebih berdosa lagi. Memang lah ya. Kalian akrab sekali, jadi berbicara bisa mudah, tapi jadi susah. Ketawanya panjang gitu. Ucapkan dulu kalimat itu. Ini saya katakan kepada orang-orang muda, sekarang saya sampaikan kepada orang yang lebih berusia. Sama-sama katakan, 2, 3. Tuhan tidak kebetulan menciptakan saya. Tuhan punya urusan dengan saya. Di sini, sekarang, siap. Oke, 3 kali harus hafal. Yang gak hafal? Yang gak hafal? Anda suka membuku. Yang gak hafal? Hafal! Gitu, 2, 3. Itu Anda bilang siap, tapi Anda berdiri lambat. Dulu! Ini kan Anda dimarahin itu kita ketawa. Dimarahin susah. Siap! Gak ada yang suruh diri. Siap. Semangat tanpa pendengaran yang jelas. Bila kiri kanan, telingamu pasang. Bila kiri kanan. Dari awal, 2, 3. Tuhan tidak kebetulan menciptakan saya. Depan duluan sampai ke belakang. Berdiri masih berdiri depan duluan ya kayak gelombang gitu. Siap! Siap! Diri! Kok sama-sama? Ini dulu, terus ini. Saya baru tahu, saya menghadapi orang tua. Jadi saya harus beritahu pelan-pelan. Orang muda, lomba, harus tahu. Ini semua. Paham? Siap? Ini yang disebut sekat-sekat. Pendengaran tersekat. Konsentrasi tersekat. Itu praktisnya. Tapi ada banyak hal lain sekatnya. Anda sudah paham, tapi kita mau belajar lagi sama-sama. Siap? Siap! Depan duluan sampai belakang. Diri! Oke. Kalau ada yang merasa tidak berdiri, duduk depan duluan sampai ke belakang. Duduk. Depan duluan sampai ke belakang. Siap? Siap! Duduk.
dua, saya katakan siap. Berdiri. Wow, lambat. Kalau orang muda hitungannya 0,03 detik. Kalau Anda, coba kita buat menjadi 0,5 detik. Duduk dulu ya, tapi hati-hati pinggang. Jangan merasa sangat muda padahal. Dulu. Itu 2 detik namanya. 0,5 loh. Diri dengan pakai juga dia bisa sampai pulang berbahaya. Siap? Depan dulu sampai pulang. Berdiri. Ini 1,5 detik. Sekarang kita buat 1 detik. Duduk duluan, depan belakang. Ayo depan dulu. Duduk. Oh lumayan. 1 detik, sekarang 0,5. Cepat ya. Siap? Berdiri. Duduk. Kelompok ini agak menang. Agak. Itu bertanda semua orang suka berlomba. Karena kita suka berlomba sungguhan. Yang menang dapat hadiah dari seksi acara. Mungkin ada tepuk tangan ya, Bro. Ada banyak sekali, ada tepuk tangan ya. Oh, sebenarnya yang pengen. Siap? Tangan dari awal. 2, 3. Tuhan, 2, 3. Sekarang hentangkan kakinya sambil ngomong. 2, 3. Besok kebaktian untuk kebaktian, maaf kita buat seperti itu supaya anak-anak kita juga ikut. Kita lihat bagaimana orang muda, kita harus percaya kepada mereka lebih bagus dari kita. Nggak percaya? Lihat besok ya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang mengumpulkan kami. Tuhan, Engkau baik, selalu baik. Kami lah yang terus-menerus harus ditopang oleh Tuhan, didorong oleh Tuhan untuk mengerti dan memutuskan bahwa mengikut-Mu, berjalan dalam jalan-Mu selalu yang terbaik. Pagi ini berjumpa lagi dengan saudara kami semua. Terima kasih kami semua sehat. Ajar kami mengerti dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab. Yuk, ada banyak nats yang harus diambil, tapi waktu nggak banyak. Panitia, engkau berikan waktu padaku sedikit karena sudah diambil banyak. Tapi pegawai negeri katanya bisa pulang datang dulu zaman Soeharto, datang telat pulang duluan. Sekarang jangan berlaku ya, kebaktian gak boleh pulang datang telat pulang duluan. Tapi mari belajar mentaatinya. Filipi pasal 2 sebenarnya sudah dibaca. Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai 4. Sama-sama baca. 2, 3. Jadi ada saudara-saudara, ada penyembahan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan kasih. Seperti itu sempurnakan surat ini. Hendaklah sehati seperti dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa menjadi kepentingan sendiri,
terjadi. Bahkan dalam rumah tangga pun bisa kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Suami cari kepentingan sendiri. Dalam hubungan seksual, si suami cari kepentingan sendiri. Dalam belajar rumah tangga, istri mencari kepentingannya sendiri. Tapi dikatakan di sini begitu banyak, dan kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih ya, mau belajar tema yang bisa kita urai panjang lebar, tapi kita mau belajar mentaatinya, lebih kepada mentaatinya. Bapak Ibu, mau bertanya. Ya, ini tema kita sama-sama baca, merobohkan sekat bersama dalam kasih Kristus, bersama dalam kasih Kristus. Mengapa banyak orang menjauh dari gereja? Silakan. Mengapa banyak orang menjauh dari gereja? Mengapa banyak orang menjauh dari kekristenan? Silakan. Terbuai dengan dunia. Terbuang dengan dunia, berarti orang luar sana. Silakan Bu, teriak aja. Tidak memenuhi kebutuhan rohani. Gereja tidak memenuhi kebutuhan rohaninya. Oke, ada yang lain? Tidak nyaman. Tidak nyaman kepada diri lagi. Yang lain? Mencari keinginan sendiri. Yang lain? Kepahitan, Pak. Kepahitan. Ada rasa keraguan akan kuasa ilahi. Ada keraguan, berarti tetap pada dirinya sendiri. Yang lain? Kurangnya kepedulian Dari gereja sendiri. gereja, kurang peduli dengan Jemaatnya. Kurangnya Gereja. kepedulian gereja di jemaat. jemaah. Ya, Kepada jemaah, berarti kepada jemaah. ya, Berarti lagi orang-orang dalam lingkungan gereja. ya. Karena boleh ngomong. Hah? Beda kata-kata dan perbuatan. Terima kasih. Ada perselisihan, Pak. Ada perselisihan. Anda lihat jawabannya begitu beragam. Begitu beragam, dan kalau saya mendengar, kalau Anda saya tidak salah menyimak, itu masih dalam lingkungan gereja. Lingkungan gereja. Sekarang kenapa orang di luar gereja menjauh dari gereja? Tidak mencerminkan kasih mungkin. Tidak mencerminkan kasih siapa? Orang-orang yang di gereja. Orang-orang di gereja bilang saya. Ya termasuk. Pak, dia termasuk saya. Terima kasih. Kurang keterlibatan di gereja. Kurang Kurang keterlibatan di gereja. Tahukah Anda, itu bukan pendapat saya, itu pendapat 5.000 misionaris di seluruh dunia kumpul di Manila. Mereka bilang, orang yang jauh dari gereja bukan karena kata-kata Tuhan tidak relevan, bukan karena Yesus tidak benar, bukan karena dikatakan kurang biaya, bukan, karena kita bisa beli kaos dan semuanya seragam. Anda tahu, ini jawabannya, sama-sama baca. Kehidupan Kristen, gereja yang tidak konsisten dengan apa yang dipercayai. Jadi terima kasih Bu, kau mengatakan kurang kasih. Kata-kata yang disampaikan ternyata bukan hidupnya gereja. Saya tidak tahu, Anda boleh melawat 5.000 misionaris itu, boleh melawat. Anda bilang begini, BNKP nggak begitu, kita lebih keren, kita lebih bagus. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, jemaat Anda yang terdaftar dengan yang datang tiap minggu mana lebih banyak? Dengan cepat Anda berkata yang terdaftar lebih banyak daripada yang hadir. Artinya, numpang tanya, dia lebih tajam lagi. Ada 50% atau 30% yang datang? 30%. Sampai 30%? Iya. Sampai? Anda yakin Pak Pendeta? Mana orang? Bro, berapa persen dari yang ini
dengan yang hadir. Berapa persen? Dari yang terdaftar 70% hadir. Salah berapa? 30% tidak hadir. Salah. Yang hadir 30, yang 70 nggak hadir. Kemana mereka? Oke, terima kasih. Anda mulai bicara tanpa tangan. Oke, pertama Anda berarti dengan sangat yakin bahwa mereka tidak datang karena di gereja lain. Oke, lumayan. Artinya kita tidak relevan bagi jemaat kita ternyata. Kita tidak relevan bagi jemaat kita. Tapi ada jawaban lain. Kenapa mereka datang? Hah? Karena bekerja. Oh puji Tuhan, karena rupanya sedang melayani Tuhan dalam pekerjaan mereka. Masih melayani Tuhan kan sama. Ada yang lain? Ongkosnya kemahalan Pak, kejauhan. Apa? Ongkosnya kemahalan karena rumahnya terlalu jauh dari gereja. Oke, alasan klasik. Tapi sekarang mereka pulang. Serius, saya barusan tanya dari Bogor ke Manggarai cuma 7.000. Nah, apapun itu Bapak Ibu, mari pikirkan bersama-sama. Karena hari ini Anda ada di sini. Anda adalah petarung bersama adikku ini. Anda bertarung bersama dengan adikku ini, dengan semua adik-adik saya di depan ini. Mereka Anda bertarung. Anda tidak akan berkata kepada pendeta Anda, Pak, kok cuma 30% jemaat kita yang datang. Tapi Anda akan berkata, mulai minggu ini saya akan pasang WA saya WA minimal 50 orang. Kita jumpa di gereja yuk. WA 50 orang, ternyata dari 50 orang yang datang selama ini, Tuhan berikan 10% kepada Anda. Berapa itu? 5 orang yang datang. Syukuri 5 orang, karena 50 orang Anda WA, 5 orang datang kembali di gereja. Persoalannya adalah, siapa yang mau WA 50 orang? Padahal WA 50 orang, mudah atau gampang? Tapi siapa mau melakukannya? Kehidupan Kristen dan gereja tidak konsisten. Anda berkata, kita berkata bahwa inti Kristen adalah kasih, tapi kasih itu belum pernah kata benda. Kasih itu selalu bentuk kata kerja. Dan kalau Anda mengasihi, Anda akan bertindak. Ongkosnya kemahalan, bilang sama dia, gua kasih ongkos lo. Gua kasih ongkos lo. Kalau lo mampu, ongkos datang, biayai, ongkos pulang, aku yang biayai. Berani? Kalau pendeta ini berani melakukannya dalam kemiskinannya, kenapa jemaat berberat hati melakukannya? Dan kalau aku datang kembali di antaramu, dan aku harap datang kembali di antaramu sebagai follow up dari retret ini, hari itu aku mau melihat bahwa betapa jiwa-jiwa baru yang lama sudah tidak datang kembali sebagai buah dari retret ini, dari camp ini. Berani berkata amin? Amin. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Khotbahnya selesai. Kan sekatnya sudah selesai salah satu selesai. Tapi kan ada berkata, Pak, kurang persiapan ya. Maka saya lanjutkan khotbahnya. Bapak Ibu, mungkin pelayan mau menarik. Tapi sempat di depan gereja, dia lihat yang menolaknya, dia mundur. Kenapa? Aku lihat diriku saja, aku sudah merasa berdosa. Tapi sekarang gereja ternyata melihat aku pun orang berdosa. Lalu, ngapain saya datang ke gereja untuk merasa paling berdosa di gereja? Bapak Ibu, mari berjuang.
diperlakukan tidak adil, tidak melawan. Alasan yang dibuat-buat tidak mengacaukan. Tidak ada pesangon, tidak diperkarakan. Dan dia berkata demi Tuhan Yesus. Orang lain berkata karena kepolosan. Anda pernah mengalami ini? Dari malam saya berkata kepada Anda 2007 saya mengalami ini. Saya hamba Tuhan muda yang baru menyelesaikan MTH, masuk ke satu gereja. 2 bulan pertama saya dipuji-puji oleh gembala saya. Kau bagus banget ya. Kau pergi puji-pujian bagus banget ya. Kau bersama-sama bangun jemaat bagus banget ya. Tahun 2007. 2004 sampai 2 bulan pertama-tama dipuji. Tapi kemudian bulan ketiga sudah ada kalimat begini. Kalau saya ada, kau nggak boleh ada. Kalau aku ada, kau nggak boleh ada. Maka saya berkata, silakan Pak bicara dengan yang mengundang saya. Kan Bapak yang mengundang saya dengan majelis untuk bergabung. Anda berdoakan waktu saya sebelum saya datang. Silakan. Dia bicara kepada majelis dan majelis berkata tidak ada alasan membuat Anda harus mundur dari gereja. Yang Anda kerjakan berkembang dan memang berkembang. Komisi Pak Sutri yang diserahkan kepada saya. Diserahkan kepada saya dengan kalimat begini, daripada mati di tangan saya, kamu aja yang pegang. Tapi ketika kulakukan, dari jumlah jemaat yang datang hanya pengurus, berkembang menjadi 50 pasangan yang datang. Dan menjadi komisi paling kuat di gereja selama 3 tahun. Dan menjadi gelisah. Persekutuan wilayah dalam pembinaan saya berkembang. Kita buka yang baru, yang datang banyak. Lipat, pendidikan dan pengembangan gereja berkembang. Tapi apa yang terjadi? Saya harus mundur. Istri sedang mengandung tua. Mengandung tua. Jezebel itu adalah bukti sekali lagi bagiku betapa Tuhan yang memanggil makhluk jahat. Dan dia bertanggung jawab dengan hidup makhluk jahat. Bukan makhluk jahat bertanggung jawab, bukan gereja bertanggung jawab, tapi Tuhan bertanggung jawab. Bukan gereja menghidupi engkau, adikku. Jangan menghamba dan gereja berlaku kau jadi hamba. Engkau hamba Tuhan. Sama Korestor. Kau hamba Tuhan, bukan hamba gereja. Walau kau menghamba, tapi tidak sama dengan kau jadi hamba gereja. Karena semua ini adalah hamba Tuhan. Karena semua hamba Tuhan, semuanya menghamba kepada Tuhan. Dan semua juga kemudian menghamba kepada satu sama lain karena Tuannya yang suruh. Tuannya yang suruh. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Saya pilih apa hari itu? Saya pilih mundur dari gereja. Pilih mundur. Semua aman? Bagi gereja mungkin aman, bagi hidupku. Gak ada rumah di Surabaya. Istri mengandung 2. Dia sering sekali pingsan karena sedang mengandung 2 dan gak bisa menerima fakta suaminya gitu-gituan. Sakit-sakitan. Anak lahir butuh susu. Gak ada pemasukan tiap bulan. Harus pindah dari pastori gereja. Mau ngapain? Cuma satu, teriak sama Tuhan. Pecah gereja, Tuhan belum pernah suruh pecah gereja. Bawa jemaat keluar, Tuhan belum pernah suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, aku harus tahu. Kalau Tuhan suruh, Anda semua harus tahu. Kalau kita tidak disuruh oleh Tuhan, jangan pernah lakukan. Taat saja dan diam yang berperkara dengan orang-orangnya. Katakan sama-sama, Tuhan berperkara dengan orang-orangnya. Sama-sama. Tuhan berperkara dengan orang-orangnya. Oh, dengan pemahaman ini Bapak Ibu, siapa makhluk jahat sekarang? Saya harus berkata, Tuhan saja, Tuhan saja. Jemaat Tuhan, hendaklah kamu sehabis berpikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Ini satu kasih menyatukan. Tapi kasihnya berbeda menjadi sekat. Satu jiwa menjadi menyatukan. Tapi kalau beda jiwa, rohnya beda, semangatnya beda, tujuan apa lagi? Ini yang tidak gampang Bapak Ibu. Ini jauh lebih besar daripada sekedar beda kulit, cara ngomong, sekalipun cara ngomong juga sekat. Budaya pun jadi sekat. Kemudian cara kita, karakter pun jadi sekat. Kalau kita percaya dikatakan pragmatik, sanggup segala macam yang lain itu sekat. Namun Bapak Ibu, Paulus mengatakan ada kalimat besar, satu jiwa, satu tujuan. Dan ada enggak orang cari nama di gereja? Banyak, bilang kiri kanan. Kau salah tempat kalau cari nama di gereja. Hari ini jangan sebodoh itu cara engkau mencari suara. Agak bodoh cara. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Itu cara cari suara yang bodoh. Engkau akan diomongin orang pasti kalau dia tapi akhirnya udah sekali ucapan sudah sebagus itu nggak terpilih pasti diomongin. Kenapa? Dia karbitan, kebaikannya karbitan. Tapi kalau Anda mau cari dikatakan suara, menjadi orang terbaik di gereja, menjadi hamba Tuhan dan menghamba kepada jemaat, Anda mencalonkan diri pasti didukung oleh pendeta Anda. Kenapa? Karena orang Kristen harus mengirim orang di politik. Kita harus kirim orang dan harus orang terbaik yang kita kirim. Saya serius. Kita harus kirim orang terbaik kita ke politik. Kenapa? Karena di politik kebijaksanaan negara ini diambil, kebijakan diambil, dan kita harus mengirim orang-orang terbaik kita untuk bertarung di sana. Bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Ambil lagi dia, perbaiki lagi di gereja. Sudah bagus lagi, kirim lagi dia. Anda jangan tertawa. Anda jangan tertawa. Ini adalah porsi yang harus Anda ambil kalau Anda mau memperbaiki negara kita. Kirim orang terbaik Nias, BNKB, menjadi seorang yang duduk di pemerintahan, duduk di legislatif, yudikatif, supaya orang-orang itu bisa merubah arah negara ini kepada maunya Tuhan. Bisa berdosa? Karena sistemnya sangat berdosa. Ketika masuk, mungkin dia akan segera dikatakan mengalami pergesekan, pergolakan sedemikian rupa. Kemudian jatuh. Ketika jatuh, panggil kembali, perbaiki lagi, lengkapi lagi, utus lagi ke sana. Saya dulu. Saya harap Anda menaruh itu di hati Anda. Kalau tidak, kita nggak bisa berharap Indonesia lebih baik tahun-tahun mendatang. Jerome kemarin turun ke jalan. 2 hari lalu turun ke jalan. Dia ke DPR menyampaikan aspirasi. Saya bersyukur putraku dengan followers 9.400.000 hari ini. Dia pergi ke sana membawa kekuatannya bersama dengan teman-temannya bersuara. Tapi sehebat apakah Jerome?
Nggak hebat. Tapi tahukah Anda, dia menggunakan apa yang ada padanya untuk Anda tahu yang melihat postingannya di sekitar kerusuhan itu, yang melihat postingannya ada 87 juta orang. Apa artinya? Rupanya Indonesia merindukan satu perubahan yang mendasar, bukan cuma nampak berubah. Melihat itu. Dan terus teman-temanku sama-sama baca, tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mencari kepentingannya sendiri. Berumah tangga cari kepentingan sendiri. Anda jangan menikah. Dan jangan mau menikah dengan orang kayak gitu. Seorang laki-laki menikah karena hal seksual. Oh ya, lalu 3 bulan. 3 bulan menarik seks itu, selanjutnya pertarungan kehidupan. Masih nasihatnya pada orang muda, setia saja dalam pacaranmu baik-baik, nanti pernikahanmu beres. Jangan ambil yang bukan hakmu. Seks itu bukan hakmu. Itu hakmu dalam pernikahanmu, bukan dalam pacaranmu. Kalau kau baik-baik di situ, nanti kau menjalani pernikahanmu lebih baik. Kau ambil lebih awal, rusak rumah tangga. Tidak mencari kepentingannya sendiri. Rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Kalau Anda menganggap pasangan Anda lebih utama, boleh cepat Anda mengganggu. Ya, rendah hati menganggap yang lebih utama. Ya, memperhatikan kepentingan orang lain juga, Indah banget kan? Kalau Anda jalan-jalan dengan pasangan Anda ke mall, memperhatikan kepentingan pasangan Anda lebih utama, Anda akan tahu suami Anda butuh baju baru atau pasangan Anda butuh baju baru. Siapa di sini yang suka cinta mengetahui istri suka perhiasan lalu Anda beli? Laki-laki suka perhiasan lagi. Bukan karena Anda punya uang, tapi karena Anda mencintai pasangan Anda, lalu Anda ajak dia beli perhiasan. Atau jangan-jangan Anda nggak tahu pasangan Anda suka apa. Siapa di sini perempuan yang suka berlian? Perempuan yang suka berlian. Berlian. Ibu rumah tangga, saya nanya padamu, dan suamimu ada di sini. Yang suka berlian angkat tangan, tinggi. Siapa? Kesempatan. Tahu diri. Aku tidak tanya tahu diri apa enggak. Yang aku tanya, yang suka berlian, tinggi. Oke? Dan suaminya pernah belikan berlian. Oh, puji Tuhan. Suamimu tahu kau suka berlian dan dia belikan kau berlian. Oh, bukan karena suami kaya, bukan, tapi karena dia mencintai pasangannya, dia berjuang membelikannya. Mungkin bukan berlian yang pakai surat, hanya remah-remah berlian. Oh, Anda ketawa. Saya tidak tertawa. Kenapa? Karena itu cinta besar. Dia tahu pasangannya suka berlian dan dia berjuang. Mungkin dia minta maaf malah. Sayang, nggak bisa belikan yang besar karena nggak ada uangnya. Tapi aku mencintaimu. Lalu dia kumpulkan kekuatannya, belikan pasangannya berlian. Itu pun nyicil jangan-jangan. Tapi cinta besar itu harus kita hargai bersama-sama. Oh Bapak Ibu, berapa sih gaji pendeta? Aku berjuang melakukannya. Berjuanglah. Berjuang. Aku tahu pasanganku menyukai berlian, tapi hanya bisa beli remah-remah. Gak bisa beli yang bersurat. Tapi remah-remahnya saja sudah mahal. Dan bayarnya nyicil 12 bulan. Gak apa-apa.
Sekali seumur hidup aku akan memberikan itu kepada pasangan itu karena aku mencintainya. Anda melakukannya? Kalau Anda tahu pasangan Anda menyukai itu, berjuang melakukannya. Berjuang sampai dia tahu engkau betul mencintainya. Kalau rokok mulai penting daripada berpiah. Ya. Kalau rokok lebih penting daripada berlian dan istrimu, kau terus rokok, kau rusak dirimu, rusak hatimu, rusak tubuhmu. Padahal kau boleh bertekad, sayangku, no rokok mulai hari ini dan tahun depan aku berikan kau berlian. Maaf ya, ini nggak merokok, jadi nggak ada Tahukah Anda, orang-orang muda Anda tidak akan meninggalkan BKP. Karena ada orang tua yang mereka lihat menyajikan hidup yang seperti itu di hadapan mereka. Dan orang muda berkata, oke, di gereja lain mungkin ada band, bina, menari. Tapi tidak, aku menemukan teladan di GWKP. Aku menemukan teladan di BKP. Haleluya. Yang celaka adalah sama-sama baca. The primary way to find peace is not just the view of the things, but the meaning of good things into ultimate things. Ini definisi orang dahulu mengenai dosa perbuatan. Lakukan ini, lakukan itu, perbuatan berdosa. Atau tidak berbuat juga berdosa. Tapi Timotius kalau buat satu definisi yang saya pikir kita harus berpikir ulang mengenai dosa. The meaning of good things into ultimate things. Pikirkan hal apa dalam hidup Anda kalau Anda hilang, Anda hancur. Hal apa dalam hidup Anda yang kalau itu hilang, Anda hancur. Dan disinilah Bapak Ibu, saya mengkhawatirkan para pendeta, para majelis, aktivis gereja, kau sedang cari nama di gereja, cari harga diri di gereja. Jadi aktivitas yang kau lakukan adalah untuk harga dirimu. Kalau harga dirimu berarti menjadi berhala, ultimate things bagimu. Kalau itu ultimate things berarti artinya apa? Engkau dan saya telah menaruh sesuatu yang lain yang harusnya tempatnya Tuhan gitu. Kalau tempatnya Tuhan, kau ganti dengan yang lain, yang terjadi adalah sebenarnya aktivitas kita sedang menyembah Tuhan atau menyembah diri sebenarnya. Sama dengan kita berdua ini sebagai pengkhotbah. Apakah aku sebagai pengkhotbah? Karena aku sebenarnya sedang butuh yang disebut ambisi, dikenal, ambisi, adore, mau di-adore orang. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, bukankah setiap majelis, setiap hamba Tuhan harus terus mengevaluasi diri di situ? Kalau tidak, kita akan kehilangan terlalu banyak. Bukan hanya kehilangan diri kita, tapi kehilangan juga BNKP yang dibuat Tuhan secara sengaja bagi orang nias. Yakinkan diri Anda kalimat-kalimat mulia ini. Sama-sama baca. You bergenerasi. Anda tahu kehebatan Anda paling diingat 2-3 generasi. Kalau diingat, jangan-jangan ketika Anda masih hidup orang sudah bilang kapan matinya orang ini. Bayangin, masih hidup sudah diharapkan mati. Boro-boro ingat. Tapi boleh lah. Ingat 2-3 generasi lumayan. Tapi yakinkan diri Anda Bapak Ibu, yang diingat apanya?
gajah meninggal apa? Gajah mati meninggalkan harimau mati, manusia utang. Nama buruk. Kenapa selalu bilang nama baik? Budi. Budi apa? Mungkin namanya Budi. Teruskan, 2-3. Your sins are so great that Jesus Christ has to die to atone for them. Oh, dosa kita terlalu besar sehingga Tuhan harus mati untuk itu. Karenanya Bapak Ibu, mari katakan, you are the sinner saved by grace. Ini kehidupan kita di pelayanan kita, dan hanya dengan ini dikatakan kita membuang sekat di antara kita. Karena saved by grace berarti sekat dengan Tuhan dirubuhkan. Saved by grace dikatakan sekat dengan sesama dirubuhkan. Saved by grace dikatakan sekat dengan diri dirubuhkan. Karena dengan dirimu banyak sekat. Sekat dengan waktu dirubuhkan. Kalau dulu hanya menjadi temporer, sekarang menjadi seorang yang berpikir everlasting, kekal. Bapak Ibu, never feel superior about yourself. Kenapa? You are liberated. Kita bukan orang luar biasa, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita lihat 2-3 generasi karena hal-hal mulia, umpamanya dibilang, wow, Anda tahu, kita dulu punya pendeta bagus banget, saya sudah meninggal sekarang, lalu sebut nama itu. Itulah kira-kira. Maka salah satu tujuan saya kalau saya mati, ini goal hidup saya bilang kepada banyak orang, andai kan hari itu anak-anakku berkata, nama anakku, opumu dulu cerita gitu, dan ceritanya bagus, cukuplah. Kalau aku mati, lalu yang datang dalam mengunjungi aku di peti mati terakhir itu ada ribuan orang, cukuplah. Berlian yang pakai surat. Kita ambil contoh sangat menarik, Markus 2 mengenai sekat. Markus 2. Anda tahu gambar ini? Apa itu? Orang lumpuh. Terima kasih. Kita buka yuk, Markus 2. Sama-sama baca. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus katakan tersebarlah kabar bahwa dia akan di rumah. Lalu datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat makan dan pintu pun tidak. Sementara mereka berkiriman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak tahu membawanya kepadanya karena orang-orang itu. Lalu mereka membuka atapnya di atas Yesus. Sesudah dibuka, mereka duduk mengikat tempat orang lumpuh itu terbaring. Dia sama-sama. Sebentar. Anda memberikan perhatian nggak? Mereka nggak bisa masuk kata apa? Orang banyak. Bahkan untuk berjumpa dengan Tuhan, penghalangnya manusia juga. Oh, Anda berargumentasi, jangan menafsir terlalu jauh Pak, karena orangnya banyak banget hari itu. Oke, boleh aja, tafsiran itu boleh. Tapi boleh nggak? Ini kan pesakitan ini. Boleh nggak ada yang buka jalan? Dan biasanya kita buka jalan kepada orang-orang yang menderita kan? Tapi hari itu nggak ada yang buka jalan. Semua memikirkan kepentingan sendiri. Semua mau tampil. Semua mau melihat Yesus. Semua mau dilihat Yesus. Lanjutkan ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, katakanlah dia kepada orang ini, anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi beberapa orang ahli Taurat sedang duduk di situ dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah, siapa yang dapat berdosa selain Allah sendiri. Sampai di sini, Bapak Ibu,
sedikit menyimpang dari tema, tapi penting. Mana lebih gampang berkata dosamu sudah diampuni dan orang lumpuh berdiri bawa tilangmu pulang? Mana lebih gampang? Dosamu sudah diampuni. Yang setuju dengan pria ini tinggi. Lebih mudah berkata dosamu sudah diampuni. Oke, karena Anda bukan orang Farisi dan ahli Taurat, Anda orang Nias. Karena Anda orang Nias, maka Anda berkata dosamu sudah diampuni lebih gampang daripada orang lumpuh berdiri bawa tilang pulang. Tapi kalau Anda orang Farisi dan ahli Taurat, Anda akan mengerti dengan jelas lebih susah berkata dosamu sudah diampuni. Kenapa Anda berkata dosamu sudah diampuni lebih gampang? Karena nggak kelihatan. Tapi karena otoritas, dalam kuasa, dalam kehebatan, mengatakan dosamu sudah diampuni, harusnya jauh lebih rumit daripada berdiri bawa tilang pulang. Kenapa? Orang yang bernama orang Farisi ahli Taurat tahu persis bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dan ini salah satu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menjadi manusia demi manusia, karena Dia mengampuni dosa. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Satu cerita indah tentang indahnya komunitas orang percaya. Dia tidak akan bahas mengenai mukjizatnya, tapi komunitas orang percaya. Ceritanya adalah seorang pria lumpuh dan teman-teman. Bapak Ibu, rupanya sebelum orang ini dia pernah nggak lumpuh sebenarnya. Itu tafsiran yang paling. Nggak pernah lumpuh, mungkin waktu kecil mereka main-main di satu tempat, bagaimana. Lalu kemudian terjadi penyakit tertentu kepada pria yang lumpuh ini, dan dia lumpuh. Rupanya sebelum dia lumpuh, dia telah bersama-sama dekat dengan orang ini, dengan 4 orang itu. Dan 4 orang ini tidak membiarkan teman orang lumpuh ini sendirian. Lihat Bapak Ibu, handicapnya banyak. Orang lumpuh, 4 orang sehat, banyak gak sekatnya? Kalau kita kemana-mana, ajak orang ini, kita terhambat kemana-mana. Terhambat. Kalau kita kemana-mana, orang lihatin kita jadi malu. Kalau dia sendirian di rumah, kita pergi, dia mati. Dia mati, sekatnya banyak banget. Tapi lihat bersama-sama Bapak Ibu. 4 temannya itu tidak membiarkan sekat apapun menghalangi mereka untuk menjadi komunitas yang care each other, memperhatikan satu sama lain. Mari Bapak Ibu, merubuhkan sekat. Lihat, sekatnya banyak banget ini. Sekat harta benda. Hartaku kubagi kepada dia. Dia nggak bisa nyari apapun. Tenagaku kasih kepada dia. Dia nggak kasih balik apapun kepadaku. Waktuku kasih kepada dia. 4 orang ini tidak pernah menyumpahi temannya ini mati. Nggak pernah. Yang mereka pikirkan adalah kapan temanku sembuh, kapan temanku bisa lari lagi bersama dengan kami, kapan temanku ini bisa berlari dan angkat tilangnya sendiri. Tuhan, tolong. Itu mungkin doanya mereka. Sampai kemudian mereka mendengar ada seorang bernama Yesus bisa membangkitkan orang mati, membangkitkan orang lumpuh, menjadikan orang buta. Dan dia sangat berkuasa. Dan paling penting, dia peduli katanya. Dia peduli katanya. Pak Ibu, dia bersama-sama. Mereka bersepakat. Mari kita bawa teman kita, yuk. Kita bawa. Lalu digotonglah teman 4 orang ini. Gotong temannya untuk pergi. Digotong berat tidak? Susah tidak? Butuh makan dan minum untuk menolong dia.
butuh makanan untuk menolong saya angkat. Dan mereka berkata, saya tidak biarkan sekat ini menghalangi kami untuk berjumpa dengan kuasa yang memperdulikan temanku ini. Bapak Ibu, andaikan saja engkau dan saya memiliki hal yang besar seperti itu, kita akan melihat orang-orang di gereja kita akan datang lagi ke rumah Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan datang lagi ke rumah Tuhan. Kenapa? Kita tidak terus curiga dengan segala sesuatu dan kemudian menahan perhatian kita. Sama-sama Pak. Menaruh pikiran kepada Kristus, tidak mempertahankan posisi atau privilege, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba itu Tuhan. Dan teman-temannya si lumpuh ini, 4 orang ini memulai di situ. Mereka belum mengenal Yesus setelah melakukan apa yang Yesus mau. Dan teman-temanku BKP, yang Tuhan mau apakah? Paulus bilang boleh nggak berpikiran, bersehati, bertujuan seperti Kristus. Bolehkah berkata siap? Bolehkah berkata siap? Maukah kau melakukannya? Katakan siap. Berdiri! Salah. Saya tahu sesi di pertengahan itu menyusahkan. Dan kalau sebagian sudah mulai mata dimawat harus berdiri. Duduk! Dari depan dulu. Bapak Ibu, jangan menolak tahu karena suara itu tiba-tiba besar, mengagetkan Anda. Saya hanya mengharapkan kau tetap hadir di sini. Bukan mimpimu sudah mulai datang. Komunitas gereja mula-mula kisah bertemu dengan sehari mereka berkumpul di tiap-tiap hadirat bait Allah. Ini komunitas gereja mula-mula. Anda masih mengingat peristiwa ini? Berkhotbahlah Petrus, dia pengkhotbah terbesar yang pernah ditulis Alkitab. Bukan Yesus pengkhotbah terbesar, Petrus. Berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Bayangin Bapak Ibu, sekali orang berkhotbah 3.000 orang bertobat dari berbagai-bagai suku bangsa. Maka Bapak Ibu, nanti kalau kita lihat ada peninggalan-peninggalan kekristenan di berbagai-bagai tempat, tapi nggak mirip dengan kita. Maksudnya nggak sama dengan kita, mungkin itu hasilnya khotbahnya Petrus. Karena kemudian mereka pergi ke berbagai-bagai tempat seluruh muka bumi kembali, tapi mereka telah bertobat. Pertobatan mereka belum lengkap karena Injil belum genap ditulis. Tapi yang mereka tahu adalah Tuhan menjadi manusia. Dia mati, Dia bangkit, dan akan datang kembali. 4 ini ada pada mereka, detailnya nggak ada. Puji Tuhan, saya berkhotbah Petrus, nelayan itu berkhotbah 3 orang bertobat. PhD bertobat, PhD berkhotbah, nggak ada yang bertobat. Kenapa? Bukan PhD-nya yang menobatkan orang, Yesusnya yang menobatkan orang. Bapak Ibu, ini yang terjadi pada Petrus. Ini yang terjadi pada jemaat mula-mula. Tapi Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dalam perjalanan waktu, mereka saling bersekutu, saling mengenal, saling mencintai, saling berbagi berkat. Apa yang terjadi kemudian? Dari 3.000 menjadi berapa? Sudah lupa pelajaran sekolah minggu. 3.000 jadi berapa? 5.000. Siapa yang dipakai Tuhan? Jemaat sekarang. Yang 3.000 orang ini bawa 2.000 lagi yang lain datang kepada Tuhan. Yang dipakai siapa? Bukan hamba Tuhan sekarang, bukan rasul sekarang, tapi jemaat yang bawa jemaat lain datang kepada Yesus. Boleh dong bilang saudara, ternyata kita bisa juga. Silakan. Kita bisa juga bro. Bisa juga bro. Oh.
jemaat yang bawa jemaat lain datang kepada Tuhan. Bilang sama-sama, hebatnya jemaat ini. Bilang kiri kanan, gak usah sombong. Lakukan saja. Ini hebat. Perkataan ini indah. Sama-sama baca. 2, 3. Rendah hati dan diri merupakan dasar komunitas yang sempurna. Dan kalimat ini bahwa 2, 3. Cacatku diketahui dan aku dikasih. Ini gereja. Cacatku diketahui dan aku tetap dikasihi. Itu gereja. Itu komunitas yang Tuhan buat. Komunitas yang diselamatkan itu. Cacatku diketahui dan aku tetap diterima di gereja. Cacatku kemarin diketahui dan aku tetap dirangkul di gereja. Bukan engkau mengkompromikan dosa, bukan. Tapi kau membagikan kasih karunia yang kau alami. Orang lumpuh itu cacatnya diketahui dan temannya menerimanya. Kemudian yang indah apakah? Mereka bawa ketika maju ternyata banyak orang yang menghambat mereka masuk. Ada 4 orang teman mereka, 1 MBA, Master Business Administration, satunya seorang preman yang barusan bertobat. Tatonya banyak. MBA menyusul, ini caranya untuk kita bisa masuk. Yang preman bilang, gak usah begitu, kita bongkar aja di ratakan atasnya. Kita bongkar langsung. Si MBA berkata, jangan begitu. Belum selesai dia ngomong, udah dibongkar atasnya. Dia bongkar. Cara preman diambil dan tenang, itu tidak mengganggu karena bisa dipasang lagi kok. Bisa dipasang lagi. Itu adalah cara apa? Rumahnya orang Yahudi waktu itu. Maka dibongkar atasnya, dibongkar. Lalu Tuhan melihat nih, ada yang jatuh, apa? Banyak debu. Tapi Tuhan lihat, ketika Tuhan lihat Bapak Ibu, dahsyatnya di situ adalah berjumpalah iman besar 4 orang itu dan cinta besar dari Tuhan kepada 4 orang itu yang menurunkan temannya. Maka Tuhan hari itu pasti mengerling dan dia tersenyum. Akhirnya ada orang yang tahu bahwa dia berjumpa dengan orang yang harusnya mereka jumpai. Oh, Tuhan bersuka cita, berbahagia. Akhirnya orang ada yang mengenal dirinya. Iman besar berjumpa dengan cinta besar. Iman besar berjumpa dengan pengenalan besar. Maka Tuhan, 4 orang itu berharap apa? Berharap temannya disembuhkan. Tapi lihat, disinilah hebatnya Tuhan itu. Dia tidak memberikan yang remeh, karena itu remeh bagi Tuhan. Mungkin Tuhan berkata, hanya untuk itu kau datang temanku, hanya untuk kesembuhan itu. Tapi aku mencintai dan mengasihi manusia. Aku kasih yang lebih, yang hanya bisa diberikan oleh seorang atau Tuhan saja. Dan yang hadir di sini Tuhan itu. Maka dia berkata, teman, dosa-dosamu sudah diampuni. Dosa-dosamu sudah diampuni. Maka gelisah salah semua orang. Kelumpuhan bisa disembuhkan dukun. Inias ada dukun yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Kelumpuhan bisa disembuhkan oleh dokter. Tapi dosa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Dan Tuhan memberikan itu kepada orang lumpuh itu dan juga kepada 4 temannya. Bapak Ibu, ketika komunitas merobohkan sekarang yang terjadi adalah Tuhan ditemui, Tuhan menemui, dan yang terjadi adalah dosanya diampuni, hidupnya dipulihkan. Haleluya, haleluya. Bolehkah itu terjadi gereja kita? Bisakah kau melakukannya? Maukah kau melakukannya? Dan kita berjumpa bukan hanya seorang penyembuh. Kita berjumpa dengan Tuhan yang mengampuni dosa. Yang membuat orang lumpuh ini berjumpa dengan pencipta. Kenapa?
Untuk pertama kali dalam Alkitab ditulis, orang ini disembuhkan bukan karena imannya. Orang ini disembuhkan karena iman 4 orang teman-temannya. Haleluya. Dia disembuhkan karena iman 4 orang teman-temannya. Dan itu komunitas orang percaya. Itu komunitas BNKB. Apa nama kepanjangan di BNKB? Ada Kristus. Ada Kristus. Artinya apa? Ada Kristus di sini. Pertemuan Anda bukan pertemuan dia saja, tapi Kristus di sini. Ada Kristus di sini. Bolehkah sekarang orang-orangnya Tuhan dinias berkata, ada Kristus di antara kita. Karena dia Kristus di antara kita, dia bukan hanya menyembuhkan luka kita, tapi dia menyembuhkan yang bernama dosamu sudah diampuni. Haleluya. Dan true community sama-sama baca. Dan true community terjadi ketika kita menunjukkan orang tahu cacat kita. Berapa banyak di antara Anda berani bercerita mengenai cacat Anda kepada jemaat lain, dan seminggu kemudian tersebar di semua jemaat? Ada? Anda berani datang kepada pendeta, cerita, kelihatan jemaat lain, si Anu datang ke gereja, ketemu pendeta dia, dosa apa terjadi ya? Apa rumah tangga bermasalah ya? Sehingga sekarang kalau orang jumpa pendeta jadi takut, kenapa? Dianggapnya kalau aku datang kepada pendeta, aku sedang bermasalah. Padahal bolehkah datang kepada pendeta, kau sudah kuat-kuatnya berkata, Pak Pendeta, apa yang harus kulakukan? Oh iya, nggak usah berdoa semalam suntuk, padahal uangnya di tanganmu. Di satu gereja saya harus sebutkan nama, di Surabaya, ada orang-orang kaya begitu banyak secara penghasilan di situ. Pendetanya harus berdoa, mereka bersama-sama berdoa dengan majelis berdoa supaya Tuhan memberikan berkat. Aku senyum-senyum ketika berkhotbah di gereja itu. Aku berkata pada mereka, ada orang kaya di sini, celaka engkau dengan kekayaanmu. Engkau biarkan pendetamu kelaparan dalam doa syafaatnya, padahal jawabannya ada di tanganmu. Aku berkunjung ke satu gereja dan aku lihat LCD-nya jelek. Aku berkata pada pendetanya, boleh nggak saya berikan LCD buat kamu? Dan saya berikan LCD untuk gereja ini. Kalau pendeta ini bisa melakukannya, apa hebatnya pendeta ini secara ekonomi? Aku bisa tahan? Bisa. Bisa aku memiliki argumentasi untuk rohani, untuk pelayanan bagian lain. Tapi tidak, Tuhan memberikan aku satu fakta, gereja ini LCD-nya buruk waktu habis. Bapak Ibu, mari pikirkan itu. Aku melakukannya. Bukan satu kali, berkali-kali. Ada orang teriak mengenai beasiswa. Aku cuma bilang kepada ibu pendeta di rumah, boleh nggak kita bergerak? Ini ada orang nggak bisa ambil ijazah karena uangnya nggak ada katanya. Mau pinjam pinjol katanya, aku bilang jangan. Berapa? Istri, aku bilang sama istri. Aku bilang kita bergerak, kita bergerak. Saya nggak bisa tolong semua orang, tapi ketika ada orang di depanku berkata, Pak, ini yang terjadi, dan aku mau cari tahu di mana yang terjadi. Aku kasih pokoknya. Serius. Kelak kalau aku mati, mungkin salah satu orang ini datang dalam peti matiku. Dan aku berkata kepada Tuhan, izinkan aku mati dalam tersenyum. Supaya orang tahu hari itu, bahkan orang ini berhadapan dengan kematian dengan tersenyum karena Tuhan yang menjadi jaminannya. Haleluya. Bapak Ibu, menaruh pikiran dan perasaan kata dulu dalam Kristus sama, menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Beberapa kali saya ingin sombong gak Bapak Ibu dengan apa yang kulakukan. Ingin, kayak angkat
keren gitu kan, bantuin gereja, bantuin orang yang kekurangan. Saya melakukannya. Aku langsung datang kepada sini dan aku langsung malu. Langsung malu. Karena ini yang terjadi Bapak Ibu. Baca sama-sama. Orang berusaha mencapai puncak, bertahan di puncak atau lebih tinggi lagi. Namun, baca keras. Yesus Kristus yang sudah di puncak, turun ke dasar, kemudian mencuci kaki dan pengikutnya. Mencuci kaki dan pengikutnya. Ketika pengen sombong, aku langsung datang kepada Tuhan. Dia meninggalkan tahtanya, kemuliaannya, menjadi sama dengan para jahat, bahkan lebih rendah dari manusia. Karena dia mati di kayu salib. Maka saya pukul dada dan berkata, siapa kau para jahat? Belum apa-apa kau mau mengatakan aku. Bisa khotbah dikit, pendeta khotbah aku. Tuhan dari tertinggi masuk ke tempat yang paling rendah. Karena apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sama-sama baca. Nama di atas segala nama. Semesta turut. Semua didampingi Tuhan. Allah dimuliakan. Allah dimuliakan. Anda tahu, ketika Anda melakukan itu semua untuk Tuhan, Tuhan secara bersamaan membuat nama Anda begitu tinggi. tapi kalau Anda cari nama, Anda kehilangan Tuhan. Tapi cari Tuhan, lakukan dalam Tuhan. Polanya mirip. Polanya mirip. Nama di atas segala nama, semesta bertemu lutut, semua tidak mengambil Yesus Tuhan, Allah dimuliakan. Oh, Anda akan dapat nama di Nias, di gereja Anda. Anda cari enggak? Anda lakukan saja bagian Anda sampai orang percaya. Buang semua sekal. Yang terjadi adalah Tuhan dimuliakan dan pada waktunya entah kenapa nama Anda menjadi harum. Anda cari enggak? Anda cari, Anda dimaki-maki orang. Anda persembahkan diri Anda dihormati orang. Itu teologi penata layanan di gereja. Itu teologi. Kita akhiri sama-sama baca. Dengan demikian semua orang yang tahu bahwa orang yang dalam diriku yang jadi kalau orang saling mengasihi. Semua orang akan tahu kamu dalam murid-murid. Baca bawah. Jikalau kamu saling mengasihi. Dan mereka sama-sama. Dan mereka yang saling semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mau berkata amin? Amin. Dan jumlahmu ditambahkan dengan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, banyak orang bertanya, Pak, bagaimana kau mendidik 3 putra menjadi hebat-hebat seperti itu? Aku berkata, aku lakukan saja bagianku. Aku hanya bisa 1, 2, 3. Dan kuserahkan 1, 2, 3 kepada Tuhan. Tuhan bisa membuatnya menjadi 1.000, 2.000, 3.000, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kenapa? Tanganku hanya bisa mengangkat 3, tapi kuserahkan kepada Tuhan yang 3. Dia bisa membuatnya menjadi yang dapat kupikirkan dan doakan. Siapakah ayahnya Derok? Seorang pendeta. Siapakah ayahnya Gideon? Seorang pendeta. Siapakah ayahnya seorang bernama Jespera? Seorang pendeta. Mari Bapak Ibu, lakukan saja bagianmu dan anak-anakmu terberkati sedemikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada setiap hati. Berbicaralah kepada diri kami masing-masing. Dan biarlah anak-anakmu kami ini berseru, memohon ampun untuk kesalahan konsep, kesalahan pikiran, kesalahan tindakan yang membuat kami menjauh dari Engkau, menjauh dari teman-teman seiman,
menjauh dengan diri kami. Hari ini, aku tahu kau berkata-kata kepada setiap jemaatmu. Tuhan, tetapkanlah hati mencintai itu ada pada kami semua. Ada taat padamu, pada kami semua, pada kami semua. Dan kami mau melihat Tuhan membangun lagi gereja kami lebih utuh, lebih bersinar, menyatakan kemuliaan Tuhan. Sampai kemuliaan Allah dialami oleh orang-orang yang datang ke rumah Tuhan kembali melalui kami. Datang ke rumah Tuhan kembali melalui hidup yang diubahkan Tuhan di dalam kami. Dan gereja kami melakukan perkara-perkara mulia kepada Tuhan, bagi Tuhan. Dan khususnya penata layanan jemaat. Kami akan berhenti sebentar Tuhan, kami akan berbincang-bincang dalam snack. Biar kami boleh menikmati makanan ringan sambil berbincang. Kami bersama berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.